Pada zaman dahulu kala di sebuah kota di Persia, hiduplah seorang pedagang karpet yang memiliki dua anak laki-laki, Qasim dan Ali Baba. Setelah ayah mereka meninggal, Qasim yang serakah mengambil alih bisnis keluarga, sementara Ali Baba yang jujur hidup sederhana dengan memotong kayu di hutan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Suatu hari, saat sedang bekerja di hutan, Ali Baba mendengar suara derap kaki kuda yang mendekat dengan cepat. Ali Baba bergegas bersembunyi di balik pohon besar, wajahnya cemas. Dari balik pohon, ia mengintip ke arah suara tersebut. Sekawanan pencuri, berjumlah 40 orang, tiba di sebuah batu besar. Pemimpin pencuri, seorang pria tangguh dengan wajah penuh luka, turun dari kudanya dan mendekati batu besar. Simsalabim. Dengan kata ajaib, batu besar itu terbuka, memperlihatkan pintu masuk ke sebuah gua rahasia. Pintu batu terbuka, memperlihatkan gua yang gelap di dalamnya. Para pencuri berbaris masuk ke dalam gua, membawa karung-karung besar. Ali Baba terkejut, matanya terbuka lebar saat melihat pintu gua itu terbuka. Tak lama kemudian, para pencuri keluar dari gua dengan tangan kosong. Pemimpin pencuri melangkah keluar terakhir, menatap sekeliling dengan waspada, lalu batu itu menutup kembali. Para pencuri menaiki kuda mereka dan pergi, menghilang ke dalam hutan. Ali Baba keluar dari tempat persembunyiannya, menatap batu besar yang kini tertutup. Itu pasti tempat mereka menyembunyikan harta. Ali Baba yang penasaran mendekati batu besar itu dengan hati-hati. Ia berdiri di depan batu besar dan dengan ragu-ragu mengucapkan kata ajaib. Simsalabim. Pintu batu kembali terbuka, memperlihatkan interior gua yang gelap. Ali Baba mengintip ke dalam, matanya terbelalak saat melihat kilauan emas dan permata di dalam gua. Di dalam gua, Ali Baba melihat harta yang tak terhitung banyaknya, emas, perak, permata, dan perabotan berharga. Ali Baba berhenti di depan tumpukan koin emas. Ia meraih segenggam koin, menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku akan mengambil sedikit saja, mereka tidak akan menyadarinya. Ali Baba mengisi kantungnya dengan koin emas. Setelah itu, ia cepat-cepat keluar dari gua. Ali Baba memasuki rumahnya dan meletakkan kantung koin emas di atas meja. Istri Ali Baba datang menghampiri, matanya terbelalak melihat koin-koin emas itu. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Apakah kau mencurinya? Ini bukan barang curian dari tanganku, tetapi memang barang curian dari para pencuri. Aku hanya mengambil sebagian kecil dari harta mereka. Mari kita hitung koin-koin ini. Tidak, kita tidak mungkin menghitungnya satu persatu. Lebih baik kau pinjam timbangan dari rumah Qasim. Istri Ali Baba segera berlari keluar rumah. Sesampainya di rumah Qasim, istri Ali Baba mengetuk pintu rumah tersebut. Kemudian istri Qasim membuka pintu, menyambutnya dengan senyum cerdik. Ada apa malam-malam begini? Aku butuh meminjam timbangan, hanya untuk malam ini. Apa yang akan kau timbang? Oh, hanya biji-bijian biasa, tidak ada yang istimewa. Istri Qasim meminjamkan timbangan, namun sebelum memberikannya, ia menempelkan sedikit lilin di bagian bawahnya dengan senyum penuh rencana. Istri Ali Baba menimbang koin-koin emas menggunakan timbangan yang dipinjam. Ali Baba tersenyum senang, sementara istri Ali Baba terlihat sangat bahagia melihat jumlah koin emas yang begitu banyak. Kita akan kaya raya. Kita tidak boleh terlalu cepat menunjukkan kekayaan ini. Kita harus menjaga rahasia ini baik-baik. Ya, kau benar. Istri Qasim memeriksa timbangan yang baru saja dikembalikan. Ia menemukan koin emas yang menempel di bawahnya. Dengan mata berbinar, ia segera menemui Qasim yang sedang duduk santai. Ali Baba memiliki koin emas. Dari mana dia mendapatkannya? Kita harus mencari tahu. Qasim datang berkunjung ke rumah Ali Baba, memasang wajah penuh perhatian. Ali Baba menyambutnya dengan hangat. Bagaimana kabarmu, saudaraku? Apakah kau membutuhkan sesuatu? Jangan ragu untuk memintanya. Aku baik-baik saja kakak, aku tidak membutuhkan apapun lagi. Berarti sekarang kau kaya. Dari mana kau mendapatkannya? Ceritakan padaku. Ali Baba yang polos akhirnya menceritakan semuanya tentang gua dan para pencuri. Aku menemukan gua rahasia mereka di hutan. Kau hanya perlu mengucapkan simsalabim untuk membukanya. Hebat, aku akan pergi ke sana besok pagi. Qasim tiba di depan gua dengan membawa 4 keledai. Dengan penuh semangat, ia mengucapkan kata ajaib. Simsalabim. Pintu gua terbuka, memperlihatkan harta karun di dalamnya. Qasim masuk dengan wajah serakah, langsung mulai memasukkan koin dan permata ke dalam karung-karung besar. Qasim berdiri di depan pintu gua, siap untuk pulang, tetapi tiba-tiba wajahnya bingung.
Apa kata rahasianya? Bim Salafun, Benza Alamin. Buka pintunya, seseorang buka pintunya. Kasim panik karena lupa kata ajaibnya. Ia mencoba beberapa kata, tetapi pintu tetap tidak terbuka. Para pencuri kembali ke gua dan menemukan Kasim yang ketakutan di dalam. Tanpa banyak bicara, pemimpin pencuri segera menghunus belatinya dan membunuh Kasim, meninggalkan jasadnya di dalam gua. Istri Kasim datang dengan wajah cemas ke rumah Alibaba. Istri Alibaba menyambutnya di pintu. Suamiku Kasim tidak pulang sejak pagi. Aku khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Istri Alibaba mengantar istri Kasim menemui Alibaba, yang segera menghentikan aktivitasnya. Kasim tidak pulang? Dia bilang ingin pergi ke gua itu. Aku harus mencarinya. Alibaba tiba di depan gua yang tertutup. Ia mengucapkan kata ajaib dengan nada gemetar. Simsalabim. Pintu gua terbuka, dan Alibaba masuk dengan langkah berat. Di dalam, ia menemukan jasad Kasim terbaring dengan luka di dadanya. Oh tidak, Kasim saudaraku. Alibaba berusaha menahan air matanya, lalu dengan susah payah mengangkat jasad Kasim dan meletakkannya di atas keledai yang dibawanya. Ia kembali ke rumah dengan hati hancur. Alibaba tiba di rumah dengan jasad Kasim. Morgiana dan istri Kasim bergegas mendekat. Apa yang terjadi, Tuan? Bagaimana Tuan Kasim bisa mati? Dia terjebak di dalam gua itu. Kita harus menyembunyikan penyebab kematiannya agar tidak ada yang curiga. Aku akan pergi ke dokter dan meminta obat untuk pura-pura bahwa dia sakit. Besok pagi, kita bisa mengumumkan bahwa Kasim telah meninggal. Istri Kasim menangis keras, sementara Alibaba dan Morgiana mengurus jenazah Kasim dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian, istri Kasim yang tidak tahan dengan kehilangan suaminya, meninggal dunia. Morgiana datang menemui Alibaba di rumahnya. Tuan, aku tidak memiliki siapapun lagi untuk dilayani. Tolong izinkan aku tinggal dan bekerja di rumahmu. Kau adalah wanita yang pintar, Morgiana. Tentu saja kau bisa tinggal di sini. Kau akan menjadi bagian dari keluarga kami. Para pencuri kembali ke gua dan menemukan bahwa jasad Kasim telah hilang. Seseorang mengetahui rahasia gua kita. Sebelum kita kehilangan semua harta ini, kita harus menemukan orang yang telah mencuri jasad itu. Para pencuri segera menyebar di desa untuk mencari tahu siapa yang baru saja meninggal. Seorang pencuri mendatangi dokter di desa dengan menyamar sebagai penduduk biasa. Dokter, apakah kau tahu siapa yang meninggal beberapa hari terakhir ini? Kasim, seorang pedagang kaya, meninggal dunia beberapa hari lalu. Aku memberikan obat sesuai dengan penyakit yang dijelaskan oleh pembantunya, tetapi sayangnya, dia tetap meninggal. Di mana rumahnya? Rumah itu sekarang kosong, tetapi saudaranya, Alibaba, tinggal di ujung gang. Pencuri yang menyamar mendekati rumah Alibaba di malam hari. Gang sepi, tidak ada orang yang berkeliaran. Aku akan memberi tanda pada pintu ini. Esok aku akan membawa komplotanku dan membunuh seluruh orang di dalam rumah ini. Pencuri menandai pintu rumah Alibaba dengan simbol khusus. Morgiana keluar rumah di pagi hari dan melihat tanda di pintu. Dengan segera, ia menyadari bahaya yang mengancam keluarga Alibaba. Ada bahaya yang mengintai keluarga ini. Aku harus melindungi mereka. Morgiana dengan cerdik menandai setiap rumah di gang itu dengan simbol yang sama, membuat tanda di rumah Alibaba menjadi tidak menonjol. Para pencuri kembali ke desa malam itu, namun bingung karena setiap rumah memiliki tanda yang sama. Apa ini? Siapa yang bermain-main dengan kita? Kita tidak bisa membedakan rumahnya. Para pencuri kembali ke gua dengan kecewa, sementara pemimpin pencuri memutuskan untuk turun tangan sendiri. Pemimpin pencuri mempersiapkan rencana baru. Ia mengumpulkan 40 tong besar, satu di antaranya diisi dengan minyak, sementara sisanya menjadi tempat persembunyian bagi komplotannya. Kita akan menyamar sebagai pedagang minyak. Kita akan mendekati rumah Alibaba dan menginap di sana. Begitu malam tiba, kita akan keluar dari tong-tong ini dan membunuh mereka semua. Para pencuri masuk ke dalam tong-tong, dan pemimpin pencuri menyamar sebagai pedagang minyak. Pemimpin pencuri mengetuk pintu rumah Alibaba. Morgiana membuka pintu dan menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat malam, Tuan. Kau ingin bertemu siapa? Aku seorang pedagang minyak yang berkeliling Asia untuk menjual minyak. Malam sudah tiba, dan aku mencari tempat untuk beristirahat. Baiklah, silakan masuk. Tetapi izinkan aku memeriksa tong-tongmu dulu. Pemimpin pencuri tersenyum percaya diri, mengira bahwa Morgiana tidak akan mencurigai apapun. Morgiana membuka salah satu tong dan mencium aroma minyak, merasa yakin tidak ada yang mencurigakan. Namun, saat ia melihat cincin di jari pemimpin pencuri, ia menyadari bahwa cincin itu mirip dengan yang dibawa Alibaba dari gua. Cincin itu sama seperti yang ditemukan Tuan Alibaba di gua. Dia bukan pedagang minyak biasa. Morgiana kembali ke tong,
mengetuk salah satu tong lain dan mendengar suara dari dalam. Apakah sudah waktunya untuk keluar? Morgiana menyadari bahwa mereka adalah pencuri. Ia segera merencanakan langkah selanjutnya dengan tenang. Morgiana memanaskan minyak dalam kuali besar, dan dengan hati-hati, ia menuangkan minyak panas ke setiap tong yang berisi para pencuri. Pencuri di dalam tong merintih kesakitan, tetapi Morgiana tidak berhenti sampai ia yakin semua pencuri tidak lagi bisa bergerak. Pemimpin pencuri keluar di malam hari, siap untuk memanggil komplotannya. Namun, ketika ia membuka tong-tong itu, ia terkejut dan ketakutan melihat bahwa semua pencuri telah tewas. Ini jebakan. Pemimpin pencuri melarikan diri dalam kegelapan. Keesokan harinya, Alibaba dan Morgiana keluar dari rumah untuk melihat situasi di luar. Mereka menemukan tong-tong berisi pencuri yang sudah tidak bernyawa. Morgiana, kau telah menyelamatkan hidup kami. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu. Aku hanya melakukan tugasku, Tuan. Keamanan keluarga ini adalah tanggung jawabku. Mulai hari ini, kau bukan lagi pembantu di rumah ini, Morgiana. Kau adalah bagian dari keluarga kami. Morgiana tersenyum penuh haru, merasa sangat dihargai. Akhirnya Morgiana tinggal bersama Alibaba dan keluarganya dengan bahagia dan aman. Alibaba, satu-satunya orang yang mengetahui tentang rahasia gua harta tersebut dan menjaganya dengan hati-hati. Kisah Alibaba mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati ditemukan bukan pada harta benda, tetapi dalam kejujuran, kerendahan hati, dan kebaikan hati. Keserakahan, seperti yang terlihat pada nasib Kasim dan para pencuri, hanya membawa kehancuran.